Selamat sore, selamat malam para mahasiswa. Hari ini kita akan belajar tentang uh, cara prediksi dengan deep learning. Ini adalah mata kuliah apa ini? Tadi predictive intelligence ya. Jadi kemarin Pak Didit, mungkin Pak Bambang juga dengan cara yang lain, Arimap dan lain sebagainya muncul, auto regression dan sebagainya muncul. Sekarang kita mencoba uh, memahami cara prediksi dengan deep learning. Nah, ada banyak sih. Misalnya yang terkenal adalah keluarganya RNN, dan di keluarga RNN itu yang terkenal adalah LSTM. Kita akan coba membuat berbagai macam model nanti dengan data yang sederhana saja, dan uh, langsung programming aja. Teorinya ada di sini, tapi ini belum lengkap. Ini saya tulis di tahun pertama, belum saya tambah-tambah. Oke, jadi RNN nanti apa kita bahas dulu sedikit, sama matematikanya dan simbol-simbolnya, dan fungsinya tidak hanya untuk angka, uh, misalnya suhu, kelembaban, dan lain sebagainya, tapi juga bisa untuk kalimat ya. Karena ayam makan saya ini mungkin terbalik, jadi harus diurutkan. Saya makan ayam, masih bisa ada urutannya ayam goreng atau apa. Jadi ini adalah data yang urut, bisa dianggap sebagai time series yang nanti bisa diprediksi uh, lebih lanjut. Tetapi untuk uh, teks ini akan dipindah kuliahnya, tidak di sini, tetapi di kuliah LLM nanti ada NLP sedikit, sisanya adalah LLM. Seperti sentiment analisis itu uh, ada kalimat, kemudian sisi negatif, positif dan sebagainya, itu juga bisa pakai keluarganya RNN dan sebagainya. Translating dan sebagainya ini sudah pindah nanti ke bagian ke kuliah yang lain. Dulu kita belum punya mata kuliah LLM, sehingga ini masih dipasang di sini. Maka ada tentang LSTM, RNN, ini masih tercampur dengan NLP, LLM, tapi memang benar LSTM juga dipakai di situ, jadi tidak salah juga gitu. Nah, kita start dari teorinya sama simbol matematik, kemudian masuk ke Google Colab supaya mudah. RNN itu punya simbol kayak gini, bisa cek dari ini atau dari internet, ketik RNN terus di image itu ada berbagai macam simbol. Jadi simbol sederhananya adalah yang kiri, tapi yang kiri itu punya arti yang panjang. Nah, teks itu akan sebagai input masuk ke sana, teks diolah gitu, terus nanti akan mengeluarkan intermediate result yang akan dipakai ke apa, ke neural network selanjutnya. Jadi ini adalah simbolnya secara apa, sederhana seperti ini. Nah, di dalamnya ada matematikanya. Matematikanya apa? Kita lihat satu saja, satu yang di sini. Salah satu, ini kan ada banyak ya. Dilihat satu dulu, ini satu bagian RN, dilihat satu blok utamanya itu bentuknya kayak gini. Jadi ada alur di mana data ST masuk, terus digabung sama operasi sebelumnya. Nah, menghasilkan intermediate result AT
yang kemudian nanti akan diproses di berikutnya, di sel berikutnya ini. Nah, di sini di dalam perhitungan ini itu akan ada fungsi sederhana, yaitu aktivasi functions-nya adalah hiperbolus, kemudian data yang masuk itu dijadikan fungsi linear di UX biasanya ditambah B kan, UX tambah B berarti U metrik ya, B juga bisa metrik atau vektor tergantung X, kemudian masih ditambah uh, hasil operasi sebelumnya. Ini kalau datanya awal belum ada H berarti awalnya itu hanya 0. Jadi tidak ada HT-1, jadi hanya UX plus B, itu menjadi yang pertama, tapi kemudian nanti diteruskan ke sel berikutnya, sudah ada HT-1-nya. Nah, berarti di sini akan ada U, ada V, ada B, yang di mana UVB itu akan berulang ke sana, ke tetangganya. Nah, misalnya ini ada tiga ya. Tadi kan cuma satu doang. Ini sekarang ada 3 sel. Setiap sel itu punya matriks U, V, dan konstanta B juga. Dan U di sini ini kebetulan V-nya harusnya ada tapi dikalikan 0 sehingga tidak ditulis ya. Jadi H0-nya dianggap 0, H-1-nya dianggap 0. Jadi nggak ada info sebelumnya ini 0. Tetapi ada metrik V-nya seharusnya di dalamnya. Nah, kalau dilihat ini 3 sel ini itu punya matriks U, V, B yang sama. Nah, setelah keluar dari 3 sel ini, kemudian hasil akhirnya itu yang akan dijadikan fungsi output terakhir. Nah, fungsinya kayak gini. Sehingga parameternya ada U, ada V, ada B, dan yang terakhir banget ada W sama B. Jadi ada 5 parameter itu dalam satu set RNN itu. Nah, datanya bentuknya kayak apa? Uh, biasanya ada time series ya. Misalnya ini suhunya biasanya menuliskannya adalah X0, X1, X2, X3, dan seterusnya. Tapi itu nanti harus direkonstruksi menjadi seperti ini misalnya. Jadi X0, X1, sampai X2, jadi loop back-nya itu 3 time step, misalnya 3 hari atau 3 detik, tergantung time step-nya berapa. Terus nanti uh, itu dianggap X, terus step berikutnya itu disimpan di Y. Jadi ini 0, 1, 2, 3. Terus 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini ada salah tulis ya di sini. 3, 4, 5, 6 sudah benar. Harusnya ini berapa? 4, 5, 6, 7 gitu kan. 5, 6, 7, 8. Ini salah ketik ya. Nah, nanti kita akan belajar caranya, dan implementasi ini sudah dituliskan di teras atau nanti pakai TensorFlow, yaitu fungsi simple RNN yang isinya tadi tangan hiperbolus dan lain sebagainya. Jadi ini sudah muncul di simple RNN. Oke, nanti kita buat. Terus matematikanya, tadi kan matematikanya seperti ini ya. Jadi akan ada operasi, ini misalnya sampai 3 sel saja hidungnya. Apa yang terjadi kalau banyak gitu? Kalau banyak sekali kan dia akan memunculkan
uh, perkalian gitu ya, perkalian antara uh, metrik dengan metrik ada ya. Kalau B-nya dihilangkan semua itu supaya mudah nih, B-nya dianggap nol semua jadi hanya perkalian biasa, nanti memunculkan B pangkat N misalnya. Ya. B pangkat N-nya itu kalau B-nya misalnya 1,2 terus N-nya 100, 1,2 pangkat 100 itu sudah meledak. Tapi kalau 0,5 pangkat 100 itu habis, itu namanya exploding or vanishing value di sini. Jadi bermasalah ketika dia sangat panjang. Sehingga karena dia bermasalah, dibuatlah STM, long short term memory, yang simbolnya kayak gini. Jadi X masuk, kemudian digabung dengan operasi sebelumnya. Ini ada dua. Jadi ada yang baru datang, ada yang duluan sudah datang. Nah, yang datang lama banget itu bisa dibuang juga nanti akhirnya kalau nggak berguna atau diteruskan. Jadi ada istilah long dan ada istilah short memory. Jadi yang short itu yang masuk ke sini kemudian kalau tidak habis jadi informasi yang dari data yang baru itu short term akan ada, tapi yang long term itu muncul dari yang jauh data sekian time step sebelumnya. Jadi kalau ini kata-kata, misalnya saya pergi ke pasar uh, naik sepeda, kemudian belok kanan kiri, dan bla 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 beli nasi goreng. Terus pertanyaannya, uh, membeli nasi apa gitu kan? Berarti kan informasi sebelumnya naik sepeda dan sebagainya itu mungkin relevan, mungkin tidak relevan gitu. Jadi yang short term saja yang relevan, atau kalau naiknya sepeda mungkin beli nasi goreng, tapi kalau naiknya mobil bukan nasi goreng tetapi nasi yang lain yang lebih mewah. Jadi dia perlu ingat-ingat kata sebelumnya yang jauh di depan sebelum menentukan nasi apa yang eh, akan dimakan gitu. Nah, matematikanya nanti bisa dicari ya. Ini sangat terkenal soalnya. Jadi X masuk, kemudian eh, selalu dikalikan dengan matrik-matrik ya. Tapi di sini seperti yang RNN ini akan ditambahkan fungsi sebelumnya gitu. Satu ini selalu linear, kemudian ada operasi yang lainnya. Jadi eh, ada operasi perkalian antara C sama F1, ini ada fungsi mau dilupakan atau tidak, kalau ini kecil atau jadi negatif dan akan dilupakan dan seterusnya. Jadi ini RNN-nya sedikit kompleks menjadi RSTM, muncul matematik yang seperti ini. Mungkin saya langsung ke sel. Jadi selnya kalau RN tadi kan simbolnya sederhana ya, ada tiga. Kalau LSTM misalnya tiga ya begini, komplit-komplit gini, yang masing-masing punya apa, W, punya U dan sebagainya. Nah ini matematikanya, dia akan punya W, U, W-nya itu milik operasi yang mana. Jadi ini ada banyak gitu kan. Ini ada di mana? Di sel, satu sel ini. Ya, satu sel ini punya segini banyak. Ada berapa itu? Nah, ketika dia masuk sel berikutnya, dia masih sama, W-nya masih sama. Terus baru ketika sudah selesai, jadi output terakhir,
Nah, eh, jika itu dipasang ke eh, LSTM berikutnya, maka di yang berikutnya itu akan punya WUB yang berbeda. Oke, jadi itu LSTM dalam set ini, satu set di sini, itu matrik-matrik itu nilainya sama. Nah, oke, kita tidak teruskan bagian ini, kita akan langsung ke Google Colab ya. Oke, bagian ini sudah oke. Kita sekarang masuk aja ke Google Colab, start dari sangat awal. Dan eh, dan saya kira tidak langsung ke RNN atau LSTM, tapi start dari yang biasa-biasa saja. Misalnya pakai ANN atau lebih dikenal sebagai multi-layer perceptron atau MLP. Sehingga kita start dari apa? Oke, start dari membuat judul dulu. Hmm. Prediksi oke, time series dengan eh, dengan apa? Dengan deep learning. Oke, oke. Begini, kita mau belajar apa? Banyak sih. Kita bikin data dulu ya. Hmm, kita bikin oke, data dulu, data dan series. Ini juga pura-pura, jadi artificial ada. Oke. Kita buatnya pakai apa? Pakai Nampi saja. Jadi info Nampi ini saya pasang satu. Import nanti SNP, ini sudah connected ya. Ini saya connect dulu. Belum connect, saya connect atau saya run ini setelah connect. Oke, ini tambah beberapa dari TensorFlow di form apa TensorFlow keras, kita pakai link satu aja ya, atau langsung keras ya enggak apa sih. Terus paling tidak ada empat ya, ada empat dari modelsnya apa, layersnya apa, optimizernya apa, terus metriknya apa. Hmm, berarti kita tulis ini, boleh kita uh, ambil saja sekuensial, boleh, atau nanti kalau kita kita pengen pengen yang apa pakai fungsinya, kita mungkin pakai model ya. Oke, terus apa lagi? Dan LSTM, oke, simple RNN saya kira kita coba saja simple RNN, kan? Oke, out apa lagi? Kita butuh JRU sekalian. JRU belum saya apa tulis ya. Apa lagi? Dan lain-lain. Nanti kita tambah ketika kita butuh. Oke, itu adalah model. Optimizernya juga ya Adam juga boleh atau yang lain tidak apa-apa. Terus kita butuh apa lagi? Ngukur ngukur matriksnya. Matriksnya dari
Escalance saja. Jadi from escalance matrix ya, import kalau um, untuk prediksi time series biasanya mean square error, mean absolute error, terus score dan ya sejenis ini. Ya itu saja. Oke, run ulang. Dah. Nah, sekarang bikin data. Buat data, hmm, buat data random. Random. Kemudian dengan trend supaya uh, sesuai dengan contoh yang diberikan Pak Didi dan Pak Bambang kali ya, ada seasonal dan lain-lain. Berarti kita buat misalnya n steps mau berapa, misalnya 1000 time step, boleh detik, boleh hari, boleh apa aja. Terus kita bikin T, T sama dengan NT length space, length space dari 0 sampai terserah ini terserah aja. Misalnya 100 hari atau apa, 100 hari dibagi 1000 data and step dibagi and step. Oke, itu T-nya, terus X-nya kita buat random sebagai fungsi T. Randomnya dan ada bagian harmoniknya. Seasonalnya berarti misalnya pakai sinus gitu ya. Sinus, sinus berapa? Nggak tahu. Sinus T dulu. Sinus T, misalnya gini, terus ditambah random, atau ditambah tren dulu, trennya apa? Misalnya linear gitu, nggak tahu berapa. Nggak 0,02 kali T, ini sampai 100 kan berarti oke sekitar itu. Supaya tidak minus, ditambahi ini kan dari minus 1 tambahi angka 2 gitu, terus ditambahi random. Oke, randomnya mungkin pakai random normal aja. Random normal. Terus saya pencet normal. Oke, lokasinya di 0 rata-ratanya. Terus uh, standar deviasinya terserah berapa, 0,1 atau 1 atau ya, terus banyaknya pasti ya sama dengan step itu and steps and steps. Kita plot dulu supaya lihat lihat ini ada x sama t, kita plot plt plot x, t, t, x, sorry, x, oke, plt show plt show, let's do it. Oke, bentuknya kayak gini dan kurang berantakan. Berarti ini kita tambahin dulu sama amplitudenya, ini sudah lumayan berantakan 0,5. That's fine. Ini lurus trennya. Kalau mau tren yang tidak lurus, maka ini dipangkatkan saja. Misalnya pangkat 1,3 atau 1,2 kayak sedikit belok. Oke, dia sedikit belok ke atas. Oke, that's fine. Tapi ini terlalu rapat sehingga sinusnya saya
kalikan sesuatu, misalnya 0,4 kali ini. Nah, ini contoh yang lebih baik. Mungkin ini terlalu gede, apa randomnya terlalu gede, nanti jadi problem. That is okay. Atau ini kecil, ambil tujuhnya aku gedein. It must be this almost the same. Okay. Nah, ini sekarang nilainya tidak negatif, positif semua, dan supaya keren X-nya saya normalisasi saja di sini, langsung dibagi NP max saja, NP maksimum dari X. Nah, kita punya data kayak gini, terus kita prediksi apa yang terjadi setelah ini. Caranya banyak sekali caranya. Kemarin sudah pakai Arima, sekarang saya maunya pakai deep learning semua, sehingga ya start dari cara yang paling mudah yang kita sebut sebagai um, multi layer ya, multi layer perceptron, atau biasanya uh, fully connected, sama aja case network. Nah, web atau VCN. Nah, kita bikin ini. Nah, ini cuma ANN doang, nggak usah pakai menghafal. Tetap pakai menghafal ya. Ini uh, misalnya pakai sekuensial saja, caranya gimana? Sekuensial saja, biasa. Oke, sebelumnya, sebelum sampai sini mestinya datanya harus diurus dulu. Sorry, tambahin dulu satu satu kode, yaitu data atau construction, seperti yang ada eh, di slide tadi, instructions. Oke, kita buat data instructions, misalnya pakai fungsi kita buat sendiri Windows, nah ini sudah dibuatin. Windows dataset, series, Windows file, batch file, shuffle, buffer, aduh, aku bikin sendiri aja. Mari kita bikin sendiri, namanya apa ya? Data reconstruction. Nah, that is 4. And step-nya itu maksudnya adalah, biasanya adalah look back gitu, look back berapa hari gitu kan. Itu misalnya 1 hari defaultnya, terus mau look forwardnya untuk si Y, untuk target itu berapa hari, misalnya memprediksi per hari juga nggak apa-apa. Jadi look forwardnya satu saja, jadi Y-nya tetap satu kolom. Kalau datanya lebih dari satu, misalnya tidak hanya itu, tapi ada kelembapan dan lain sebagainya, mungkin uh, perlu ada channel ya, ditambah channel di sini. Nah, ini sementara uh, constructionsnya hanya untuk yang satu dimensi dulu, dijadiin 2 dimensi. Nah, X sama Y-nya pertama kali adalah kosong, himpunan kosong, kemudian ini dia for i in range, ya. Blank data, oke, ini datanya adalah si X ya. Terus look back means look forwards. Oke,
Terus ini semoga dia bantu. Berarti apa? X harus di append gitu kan, di eh, di append, ditambahkan di situ X append data apa? Data dari I sampai I loopback. Oke, benar. Kemudian Y juga di append, Y append dari data I loopback sampai sini. Oke, sudah dibantu, tidak usah mikir, return ke apa? Enter array X. Uh, ya, return. Saya merasa ada yang salah di mana. Nah, di sini kemungkinan selisih satu indeks. Cek dulu. Kemungkinan plus satu di sini. Nah, cek plus satu dulu ada. Terus kita bisa cek dulu kalau datanya, ini untuk cek ya, cek sama dengan np array. Oke, seperti itu. 1, 2, 3, sampai 10. Kemudian masukkan ke sini data reconstructions. Itu kita bilang cek cek Y supaya mudah, sama dengan data reconstructions. Cek loopback-nya 3, loop forward-nya 1. Kemudian print cek it, oke, sama print oke. Let's see what happens. Oke, berarti data time series 1 sampai 10 diubah menjadi 1, 2, 3, terus Y-nya 4. Nah, 2, 3, 4. Iya. Terus yang terakhir 7, 8, 9, bener ya? Ke 10 ya. Oke. Ini berarti sudah benar. Tadi kan nggak ada plus 1 ya. Kalau ini nggak ada plus 1-nya, apa yang terjadi? Cek begini. Oke. Itu kurang satu data. 6, 7, 8, terus 9. Nah, yang 10 belum ada. Nah, itu filmnya benar. Maka di sini ditambah 1. Sehingga kalian punya eh, data aslinya adalah time series yang seperti ini, itu dibuat menjadi X dan Y seperti ini. Berarti karena kita sudah punya X dan Y yang tadi, X dan T ini, jadi kelihatan kita pakai X yang ini saja, maka kita buat uh, data reconstruction dari situ supaya tidak hilang. Saya tulis sebagai X kecil aja sama Y kecil sama dengan data reconstruction dari X datanya. Terus look back-nya, tadi datanya 1000 kan, 1000 look back-nya terserah 20 is oke. Okay. 20 hari atau 20 time step apa, atau 10 dulu atau apa, ini penting banget. Windowing lebarnya berapa itu akan menentukan uh, akurasi dari, atau bukan akurasi, tapi precision dari hasilnya. Jadi anggaplah itu uh, look back-nya 20 time step, bisa detik, bisa hari. Kita sudah rekonstruksi, kita masukkan ke dalam X dan Y, coba print size-nya, kita print di sini.
print X sheet dan use it. Oke. Oke, 980 kali 20 dan 980,1 sudah keren. Itu datanya sudah di reset dengan bagus. Nah, sekarang baru urusan membuat multi-layer persiapan. Buatlah modelnya. Ini model yang paling mudah ya, pakai NLP. Gimana caranya? Gimana caranya? Hmm. Nah, biasanya ada train sama test ya. Oke, kita buat train sama test dulu sebelum ke situ, supaya nanti model-model NN yang akan kita bikin selalu pakai data yang sama. Jadi kita buat apa tes tes size-nya misalnya 0,2, berarti kita hitung N frame size boleh. Ini sudah ada frame size ya. Oke, oke, saya tulis N frame aja supaya nanti aku hafal. Oke, frame N frame berapa, terus X frame sama dengan, berarti caranya nulis gimana? Jadi X sampai N frame doang, Y-nya juga iya, tapi intinya ada X test sama Y test. Nah, itu frame boleh frame semua. Time. Nah, entry-nya 784, jadi nanti yang testingnya start dari 196. Kalian bisa pakai train uh, test split dari Escalern, tapi shuffle-nya dibikin false supaya dia membaginya tidak shuffling ya, tidak secara random, tapi di depan 80%, terus di belakang 20%. Tapi pakai train test split dari Escalern, tapi dengan shuffle false, atau pakai cara yang sederhana seperti ini. Oke, sekarang kita ke sini baru bikin model. Oke, buat NLP model satu, model satu ya, pakai sequential saja deh, nggak usah pakai fungsional karena ini satu direct. Nanti kalau mau apa ada cabangnya baru pakai fungsional. Nah, oke, model satu adalah start dari yang cara mudah, ada sequential. Sequential sudah ada, terus di add. Nah, add-nya sekarang tidak urusan RNN, tidak urusan LSTM, tapi model yang biasa. Jadi add apa? Dance. Add. Nah, ini dance gitu. Ukurannya terserah. Misalnya berapa? 128 gitu. Terus activationsnya sama dengan dulu. Oke. Terus harus yang pertama kali itu perlu ada uh, input ya. Kadang trouble itu input shape-nya, berarti begini kan 20. Nah, 20-nya ini kita tulis aja mana ya? Nah, ini di sini kita buat variabel supaya kita selalu pakai loop back sama dengan 20, loop forward sama dengan 1, terus ini kita perbaiki loop back sama ini juga loop forward, loop forward. Mhm.
Oke, karena ini sudah ada look back sama look forward, berarti model kita nanti sudah langsung di sini pakai jumlah feature-nya sama dengan look back berapa hari ke belakang. Oke, kemudian add apa model satu, add dance, boleh dance ini sudah dibuatin. Oke, nampak 32 udah selesai. Terus dance yang terakhir, nah itu harus sesuai dengan, dan nah ini satunya salah, sesuai dengan look forward misalnya, look forward. Nah, boleh model sama. Ah, berhasil. Saya kembali ke atas dulu. Ini cek 1, 2, 3, 4 dengan look back-nya 3, look forward-nya sekarang kita bikin 2. Apa yang terjadi kalau ini 2? Nah, kalau 2, ini ada 2, ini 1, 2, 3, terus diterusin di sini 4, 5 gitu. Look forward-nya diletakkan di Y. Nah, itu rekonstruksinya kayak gitu. Berarti eh, caranya bikin model supaya otomatis look back sama look forward jadi ini variabel kayak gitu, kayak gini ya. Nah, akhirnya model yang paling mudah adalah model uh, MLP atau sering juga disebut sebagai FCN atau ANN, Artificial Neural Network seperti ini. Oke, tinggal di compile, compile dulu model 1, compile. Saya nunggu dulu supaya dia menuliskan. Cepat nulis. Kok nggak mau ya? Compile. Nah, sudah muncul. Loss MSE ya, optimizer-nya Adam. Ya, itu saja atau yang lain boleh. Adam boleh, MSE boleh. Sudah, setelah dikompil, ini semoga tidak masalah, baru fitting. Oke, kita fit dengan data. Datanya tadi sudah ada kan, yang sudah kita taruh di history model 1, fit dalam kurung. Nah, ada extreme, apa tadi nulisnya extreme kan ya, terus di print. Nah, kita tunggu saja, semoga dituliskan koma, terus ditunggu. Kok nggak nulis eh, generatif AI-nya kok nggak apa nggak cepet ya. Apa yang diperlukan di situ? Heboh kan, heboh, terus apa lagi, heboh misalnya 100 aja. Terus text size-nya, terus apa lagi coba, bed size tergantung RAM-nya. Kalau RAM-nya kecil ya kecil aja. Kalau ini datanya cuma 1000, berarti size-nya agak gede juga nggak masalah. Terus, nah ini yang di sini extreme itu bisa dipecah lagi menjadi extreme beneran sama yang validations. Caranya pakai validations data atau validation split. Ada nggak validation split? Kok nggak ada? Validation split. Nah, ada 0,2 misalnya, per busnya 1 supaya kelihatan hasilnya.
Oke, misalnya seperti ini, semoga juga saya tulis, kita run saja. Oke, ternyata jalan dengan bagus, loss-nya harusnya mengecil, kalau sudah sangat keren. Terus setelah itu selesai 100 epoch, kita hitung matrik yang diperlukan, atau ya predik dulu baru uh, hitung matriknya. Itu prediksi. Caranya memprediksi gimana? Pakai yang uh, pakai X-test-nya aja. Jadi Y-test sama dengan atau Y-test satu ya, ini model satu, nanti kita bikin model yang model satu titik predik. Prediknya karena datanya kita buat sama semua, berarti ini pakai X-test aja. Nah, ini caranya prediksi, kemudian metriknya, caranya menghitung ya pakai tadi itu, pakai yang di sekalian itu, misalnya kita hitung MSP itu caranya gimana, ya tinggal panggil MS kami square errornya, kemudian tadi ada MA ya, tidak kalau nggak salah MAE ya. Ini adalah mean absolute error. Oke, terus R2 kita R2 kita nggak tahu ada ini adalah R2 score. Oke, R2 score ya, print semua, tunggu dulu supaya dia ngetik sendiri. Kenapa tidak mau ngetik sendiri? Satu, satu, R2, satu. Oke, langsung plot aja ya, plot. Karena ada predictions, Y-Fed sama ini, seperti PLT plot, Y-test. Jadi kita kasih label aja, Y-test, oke, ini sudah kasih. Oke, kasih bantuan. Ya, Stefan, PLT Legends. Terus kasih PLT show. Nah, jalannya lumayan. Ini pakai NLP ya. Terus hasil dari MSENAE-nya dan R kuadratnya muncul ada di situ. Mendingan ini nggak usah aku print, tutup di sini, kita tulis di sini saja PLT titik title dalam kurung formatting dari MSE sama dengan, atau nanti model satu ya, model satu atau MLT MSE sama dengan MSE 1.2 berapa angka, 1.4 angka saja, kemudian NAE sama dengan NAE 1 ini juga 4 angka saja, terus R kuadrat sama dengan ini R2 1 berapa angka, misalnya 3 angka saja. Run, apa yang terjadi. Oke, kita sudah punya MSE segini, MAE segitu, R kuadrat segitu, dan kelihatan kita bisa predicting dengan cara biasa, dengan cara ANN biasa. Ini belum pakai RNN.
masih ANN ya lumayan juga gitu. Sekarang kita memakai cara yang lebih baik apa enggak ya? Belum tentu. Kalau datanya sedikit, belum tentu lebih baik. Kita pakai RNI atau pakai simple RNN. Kalau di dalam Keras namanya simple RNN. Oke, buat model 2 memakai simple RNN semoga dibuatkan. Model 2 sama dengan sekuensial pasti. Nah, sekuensial ini dia sudah dibuatkan simple RNN dengan neuron 128, relu untuk shape-nya sudah benar, oke, that's fine. Terus ditambah terserah mau mau dance, mau yang lain juga nggak apa-apa. Tambahin aja add, misalnya apa, add whatever, misalnya pakai drop out gitu. Tadi ada drop out kan, drop out misalnya sekian, terus masukkan ke dance, dan berat itu 128, kemudian ke 64 misalnya. Ini masih bebas, bebas banget. Activationsnya juga misalnya value, apalagi net, mataku, robek. eh, ya mau drop out lagi ya nggak apa-apa, atau kalau nggak drop out lagi ya sudah cukup. Terus terakhir harus add uh, dance yang sesuai dengan ini, dengan ini, apa ukuran, berarti dance berapa, dan misalnya kayak tadi apa namanya, look forward ya, ya look forward. Oke, selesai summary, semoga jalan. Oke, jalan dengan baik. Terus compile, ini sama persis. Terus fit. Nah, story 2, oke, fit. Kenapa nggak muncul? Kalau nggak muncul, kita copy paste aja. Oke, model 2, fit, extreme written epoch, page size, validation speed. Oke, sama persis supaya bisa kita cek ya. Oke, sudah belum? Hmm. Selesai. Nah, setelah itu pasti kita prediksi ya. Prediksi. Nah, sudah dituliskan. Karena yang atas sudah pernah nulis sekali. Ini semoga lebih lancar. Di pet, koma, di dua, skor.
maka dia tidak langsung langsung tulis ya, terlalu lambat apa AI-nya. Dah, terus print, yang atas sudah ada print, harusnya dia langsung print. Tidak. Oh, tidak usah di print ya, langsung plot aja ya. Plot, oke, plot, oke. Sudah muncul, di tes di plot 2 label legends, terus title sekalian. Nah, title sudah muncul, sudah ada RNN juga, terus ini R2 dengan 3 angka saja. Nah, selesai, yaitu shell. Maka tidak salah tulis. Oh, salah tulis di mana? The flag is not defined. Yang mana? Ini dia. Yes. Yes. Oke. Nah, jelek. Oh, tambah jelek daripada uh, yang MLP. Hmm, uh, apa yang terjadi? Nah, pasti ini jelek ya. Misalnya kasih model, kasih drop out sekali lagi misalnya, drop out ya 128 64, ada drop outnya supaya tidak terlalu apa lagi, sudah ya. Let's see, run ulang. Oke, predictions. Nah, sudah sedikit lebih baik dari tadi. Nah, tinggal nanti kalian menggantikan di parameter. Tapi kenapa MLP-nya lebih bagus? Wow. Masalah juga dengan apa? Dengan loopback-nya mungkin kurang panjang, mungkin terlalu pendek. Itu harus dicari juga. Yang penting sekarang sudah coba simple RNN. Sekarang coba kita bikin yang lain, yaitu LSTM. LSTM seperti teori yang tadi, long short term memory. Buat model berapa ya? 4 ya. MLP, ini 2 bagi 3. LSTM. Oke, model 3 sama dengan start dari sekuensial saja. Oke, benar sudah sekuensial. Terus LSTM, terus dropout tidak apa-apa, nambah sendiri saja, terserah dia aja. 4 dropout lagi dan support. Nah, selesai. Oh,
So ini buatannya dia ya, terus langsung compile. Model 3 titik compile, kenapa tidak muncul-muncul. Nah, sudah muncul. Oke, kemudian fit. Nah, history, nah ini sudah muncul. Text size 32, purpose 1, tidak usah dihitung. Oke, closing. Oh iya, aku lupa untuk menambahkan validate di sini. Kita samakan dengan yang di atas, yaitu validationsnya. Ini ada validationsnya. Ini kan ada validation splitnya supaya sama nanti apa caranya ngitung. Berarti ini kurang validation split. File validation split. Oke, ini kita akan ulang nanti setelah selesai. Oke, kita akan ulang saja. Ya, sambil menunggu, coba bisa nggak ngetik di sini prediksi. Nah, bisa. Terus metriknya, oke, muncul. Plot. Hmm. Title-nya sudah muncul. Title, nah, muncul. MAE no titik 4F. Oke, selesai. Oke, dia memunculkan yang lebih baik. LSTM-nya ini hasilnya uh, uh, lebih bagus ya. Coba print semua metrik, berarti print dalam kurung uh, ini tadi apa MLP, terus MSP sama dengan apa MSP gitu kan, terus apa lagi MAE sama dengan tadi sudah muncul ya, ini sama dengan sudah muncul. Oke, ini juga oke, muncul lagi, ini juga
LSTM. Oke, fine. Nah, kelihatan LSTM dalam hal ini lebih baik. RNN mungkin masih bisa lebih baik dari MLP kalau diatur dengan baik juga. Oke, kita bikin hmm, model selanjutnya. Buat model 4 dengan beberapa layer LSTM. Jadi LSTM-nya tidak satu, tapi beberapa. Ini apakah membuat dia lebih baik atau enggak? Model 3 dan model 4 sama dengan sequential. Oke, model 4 add. Nah, pertama kali LCM-nya ada sebenarnya look back yang sama dengan ya implicitnya look back koma tidak ada. Terus model 4 ini masih ada, masih harus dikasih sesuatu untuk melanjutkan. Jadi karena kita pengen LSTM-nya ada beberapa layer, maka bagian berikutnya harus menerima output dari layer ini. Jadi ini kurang, jadi harus dikasih uh, dikasih mana recurrent-nya, bias media return sequence ya, activations rate ya. Jadi di situ ada rating sequence supaya apa? Informasi uh, tadi kan ada H juga ya. Jadi ada A, ada P dan sebagainya. Informasi-informasi itu muncul uh, diserahkan ke LSTM berikutnya. Oke, terakhir sudah selesai. Tutup saja di sini. Uh, tidak tidak LSTM lagi, tapi dance atau uh, apa ya? Misalnya batch normal session dulu atau yang lain. Oke, kita bikin dance langsung juga bisa. Add dance, nggak keluar. Hey, kenapa tidak keluar? Dia, aku tunggu supaya menulis sendiri. Tidak mau. Dance dalam kurung. Nah, that's good. Nah, boleh ini dipakai. Tidak apa-apa. Tapi terlalu banyak jadinya. Ini langsung ke ini tidak bisa dipakai, coba. Yang ini tidak bisa dipakai. Langsung dance forward. Nah, sudah selesai. Oke, model 4 summary. Semoga tidak salah tulis. Salah tulis. Where is it? Salahnya di mana? Oh ya, input shape-nya salah. Oke, kita pasti yang sebelumnya saja. Ini ada satu di situ.
Oke, sudah jalan. Terus apa? Ini belum di-compile. Compile dulu. Modul 4 compile. Kemudian fit history 4. Size 32. Validations split 0,2. Oke, fine. Jalan. Nah, eh, oh, ada yang salah. Ini LSTM-nya kan ada dua ya. Yang terakhir ini false. Yang second terakhir karena dia tidak diteruskan ke blok selanjutnya. Jadi ini false atau tidak usah ditulis. Kenapa ini masih bisa tergantung ya? Mungkin salah hasilnya nanti. Atau kalau mau ini true, maka harus ada LSTM berikutnya. Oke, kita tunggu ini selesai atau kita stop. Bisa nggak stop dulu. Terus run ulang dari sini. Speednya di run ulang. Ya, running ulang. Terus prediction. Oke, sambil menunggu yang atas. Ini akan jalan sampai 100 time step. Apakah hasilnya lebih bagus? Belum tentu. Hampir selesai. Oke, selesai. Kita cek. Nah, lumayan. Ini MSI-nya juga kecil. Siapa yang lebih kecil? Jadi coba print ulang. Print semua metrik. Semoga sudah tersedia. Oke. Kenapa tidak langsung semua? Come on. Oke. Ya, kelihatan sedikit beda. Cuma bedanya cuma sedikit ya. Berarti yang bagus yang mana? Yang bagus yang atas karena apa? Karena lebih ringan ya kan. Yang kedua lebih berat. Nah,
Karena LSM lumayan berat, maka kita buat yang lebih ringan lagi, apa yaitu GRU. GRU mirip LSTM tapi lebih singkat. Jadi blognya nanti dicari ya di Google, terus dilihat simbol-simbol itu akan lebih ringkas daripada LSTM. Oke, GRU. GRU gimana? Buat saja. Buat model 5 sama dengan GRU. Oke. Nah, model 5, aduh, ya, kenapa ada kayak gini? Add GRU, dalam kurung. Oke, 128 relu input set-nya. Jangan lupa ada ini. Nah, GRU-nya mau satu atau beberapa? Kalau satu, stop begini saja. Tapi kalau ada dua, kayak tadi, di sequence-nya di return sequence-nya di intro. Ini sekarang satu aja deh. Biar cepat. Model 5, add drop 4, boleh. Terus drop out lagi, terserah dia. Nah, selesai. Oke, ini yang meneruskan dia ya. Hampir sama seperti di atas. Nah, compile. Compile-nya sama. Terus fit juga sama. History. Batch size-nya juga 2, samakan. Validations-nya samakan. Oke. Oke, kita tulis dulu predictions di sini. Prediksi sama persis seperti di atas. Sudah selesai. Oke, sudah selesai. Ini juga sudah selesai. Oke, dia uh, katanya memang sedikit lebih jelek daripada LSTM tapi lebih cepat. Nah, kalian coba nanti size dari apa datanya diubah lebih gede terus bandingkan kecepatan GR sama LSTM. Nah, LSTM sudah lumayan bagus ya. Kita juga bisa bikin yang lain, misalnya di LSTM. Jadi ini kan LSTM ini satu arah. Kalau mau dua arah namanya BLSTM ya, atau bidirectional itu bisa, atau yang lain. Nah, yang lain LSM-nya sudah dulu bisa bidirectional, bisa yang lain. Tetapi yang eh, sering orang lupa adalah CNN. Nah, kita buat CNN juga gitu. Tapi ini pakai 1D yang 1D saja. Kalau 2D biasanya untuk image, tapi untuk 1D karena apa? Datanya time series satu dimensi. Oke, uh, caranya sama sih buat model
6. Ini pakai CNN 1D. Oke, ini ke 6. Kenapa tidak mungkin? Kemungkinan ya, ini 1D pakai kontrol sinyal 1D. Tadi sudah belum ya? Belum. Makanya tidak mau. Jadi tambah kontrol sinyal 1D. Oke, run di sini. Oke, terus kembali ke sini. Nah, oke. Kalau konvolusinya berarti biasanya ada filter ya. Ada filter, filter gitu 128 sama kernelnya juga berapa 3 misalnya, terus ReLU, terus harus ada input shape juga sama loopback koma 1. Oke. Terus selanjutnya dance saja supaya mudah, drop out sama dance. Drop out ya tadi sudah muncul. Nah, oke, muncul lagi. Ini boleh convolutionnya lagi, tidak apa-apa. Atau sementara ini saja. Tidak usah, satu aja dulu. Uh, kita mungkin perlu max pooling ya. Import max pool 1D. Ayo, tulis from apa? Nah, oke. Tensor class layers import max pooling 1D. Jadi setelah convolutions biasanya dia uh, uh, dipendekin lagi. Konvolusi itu membengkakkan metrik, kemudian di dikecilin lagi dengan beberapa cara, salah satunya pakai mask pooling. Jadi kita tambahkan model 6 red mask pooling, itu size-nya misalnya 2, berarti dia separuhnya ya, size-nya separuhnya, kemudian di drop, begitu diapain, misalnya di flatten aja, karena itu saya kira flatten supaya mudah. Flatten belum ada ya, karena belum muncul di sini, berarti tambah from. Nah, itu sudah muncul flatten. Nah, dia bagus karena saya tulis flatten di sini. Dia tidak langsung memunculkan sesuatu, maka pasti belum aku tulis. Oke, kemudian dance lagi tidak apa-apa. Ya, terus add, selesai. Nah, semoga tidak salah. Nah, sudah. Kemudian compile dengan cara yang sama. Model 6 titik. Kenapa tidak mungkin compile-nya? Compile. Aku tunggu nih. Tidak muncul. Nah, sudah muncul. Toing. Oke, kemudian fit. Story 6, model 6 fit. Oke, ditunggu sebentar. Hapus lagi, sudah muncul. Batch size dengan 32, koma, validationsnya supaya sama persis. Nah, sudah selesai. Ini adalah CNN.
Teorinya CNN kan untuk image kalian sudah dapat. Kenapa ini bisa dilakukan untuk apa time series? Nah, yang namanya CNN convolutional itu kan dia sebenarnya mencari apa? Mencari pola. Yang disebut pola bisa tren, bisa seasonal, bisa yang pusing-pusing yang tidak hanya tren sama seasonal yang tidak dipikirkan di dalam klasik itu paling bagus kalau pakai convolutional karena dia akan mencari sendiri yang pola-pola seperti itu. Nah, jadi ini mestinya hasilnya eh, nggak tahu bagus atau tidak, mestinya ya bagus lah Netflixnya. Oke, di Vietnam kita mana tadi Vietnam sudah jam 20.53 kurang 7 menit. Nah, ini juga bagus, tapi tidak bagus yang tadi. Ini pengen bagus deh. Ini pakai CNN, tidak pakai apa LSTM. Nah, berarti sebenarnya ada hibrid, hibrid antara keduanya. Jadi hibrid CNN atau ya CNN dan LSTM yang eh, dikenal sebagai kalau tidak salah LSTM terus berapa di itu kan buat yang satu dimensi saja. Nah, buat model ke-7 pakai font solusinya uh, LSTM 1D. Salah nulis kah? Mungkin salah nulis biarkan dia yang buat. Nah, kasih dia akan oke, TensorFlow keras layers import ini satu D ada. Terus model 7 sama dengan oke, waktunya habis. Minta tulis dan seterusnya. Oke, ini punya masalah. Biasanya loop back-nya harus besar. 20 mungkin kalau kurang error, maka dia gedein saya 30 atau 40. Oke, nanti dicari sendiri yang konfigurasi LSTM munculnya kayak apa dan dicek apakah lebih bagus. Mestinya akan lebih bagus karena dia apa um, hybrid dua hal yang sangat bagus yaitu LSTM sudah bagus, convolution juga bagus karena dia mencari pola. Jadi dia hanya tren sama sama apa spesiasionalnya, tapi entah pola apa yang dia temukan secara convolution itu yang dia cari. Oke, stop di sini capek juga kuliah dua sekaligus. Ada pertanyaan kah?
Halo, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nilainya bagaimana? Hmm, Karena Pak Didi sudah memberi tugas menulis ya, kalau tidak salah ya, menulis paper kah? Kami dibagikan beberapa topik, Pak. Hybrid juga. Jadi dari model yang base-nya itu sampai di yang deep learning ke LSTM, Pak. Oke, kalau pakai LSTM dan sebagainya, saya tidak akan ngasih tugas lagi, tapi kasih namaku di paper itu dan kamu kalian tambahin beberapa yang belum disebut oleh Pak Didi, misalnya hybrid kayak gini, bukan hybrid dari Arima sama LSTM, tapi hybrid misalnya CN sama LSTM, atau bahkan hybrid antara bidirectional LCM dengan CNN dan sebagainya yang bisa kalian pikirkan. Jadi ya hanya memberi sedikit tambahan di situ. Jadi saya tidak memberi banyak PR lagi karena PR-nya kalau sudah bikin paper itu waktunya habis. Jadi mendingan papernya ditambahin sedikit topik yang saya beri. Pak Bambang ada ya? Ada apa Pak Surya? Nilainya dari Pak Bambang apa nanti? Saya enggak Pak, mungkin Pak Yosia ngasih tugas Pak. Ya kan, kalau tugasnya terlalu banyak. Kalau Pak Didi pakai paper itu akan mematikan waktu untuk tugas yang lain. Jadi mendingan Ya, tambahin ini sedikit mana pakai ya Mak. datanya Pak Didi. Nah, terus nama-nama dosen masukkan di situ. Jadi tidak dua kali kerja. Saya ikut Bapak aja. Begitu ya, saya kira. Jadi tugasnya nanti ngikut dari Pak Didi, tapi ditambahin teknik yang di deep learning. Masih ada banyak yang cara untuk prediksi yang di deep learning. Ini masih yang biasa, masih belum sampai uh, auto encoder, encoder, decoder juga bisa, atau transformer juga bisa untuk prediksi. Jadi perjalanan masih panjang. Saya sampai sini dulu. Pas persis 21.00. Terima kasih kalau tidak ada pertanyaan. Pak Bambang berikutnya atau masih saya? Saya ikut Pak Surya. Pak Surya suruh saya persiapan. Pak, Ya, Vicky. Prof. Titit itu kayaknya nggak nyuruh buat paper, Bu. Yang nyuruh buat paper Pak Yosia. Oh. Ya, nggak apa-apa. Yang waktu Prof. Titit cuma presentasi gitu. Kalau bikin paper itu berat loh ya. Makanya aku pikir, wah kalau sudah tugasnya bikin paper, mendingan tambahin sedikit kerjaan. Karena satu semester bikin paper ya belum tentu jadi. Atau draft paper aja. Ya nggak apa-apa, draft papernya Mas Yosia ditambahin ini, terus nanti namanya dosen dimasukkan semua. Jadi kita menilainya dari draft papernya itu, walaupun belum sampai submit. Begitu juga nggak apa-apa. Pak Surya berarti minggu depan saya ya? Minggu depan itu hari Kamis ya. Ya. Ya, Pak Bambang boleh, saya boleh. Tapi besok saya ke Jakarta. Jadi, Oh ya. oke. Ya, saya tetap siapkan tapi oke. Yang belum tahu itu Senin sama Selasa itu siapa? Itu Oh. sama Big Data. Karena saya ke Jakarta, mungkin sudah pulang sih. Oh ya, nanti saya tanyakan Prof Hana ya. Ya, yang Senin pertama. Kalau yang Selasa mungkin sudah sampai sini Seninnya. Baik, baik. Nanti saya tanyakan beliau.
Oke deh. Ya. Oke, kalau tidak ada yang lain, pertanyaan yang lain, tugasnya nanti tanyakan Mas Yosia juga. Kalau tetap paper atau paling tidak draft paper, mendingan semua teori dari Pak Didik, saya sama nanti Pak Babang masukkan ke dalam draft paper itu supaya rata itu caranya menilai satu paper dinilai semua orang gitu kan Pak Babang ya. Soalnya Siap. kalau tugasnya iya terlalu berat, susah juga. Oke, next time masih ada beberapa cara yang lebih panjang, lebih ribet, auto encoder dan transformer untuk predictions. Rame ya. Hari ini tidak terlalu rame karena ini masih yang standar saja. Tapi semoga memberi tambahan pengetahuan untuk semua. Thank you. Selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Terima Surya. kasih Pak. Terima kasih. Ya, Terima kasih selamat. Pak.